Allah SWT ciptakan kita ini bukan untuk bermain-main dari mulia, bukan untuk bersenang-senang. Kalau kita mau diciptakan Allah SWT hidup dengan senang-senang, nggak usah dari mulia. Tetapi Allah SWT ciptakan kita di dalam dunia ini, dunia yang gratis, maka Allah SWT ciptakan kita dengan satu dari mulia. Apa itu? Beribadah kepada Allah SWT. Hadirin mulia, Rasulullah SAW serta sahabatnya menyampaikan apa yang telah disuruhkan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW ini menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Bahkan dia rela dari mulia, dia rela untuk korbankan semua apa yang dia miliki dari mulia. Dirinya bahkan hartanya, semua yang dia miliki, dia rela korbankan. Demi apa dari mulia? Demi agama dari mulia. Seandainya tidak ada Nabi, bagaimana kita dari mulia? Apakah kita bisa begini dari mulia? Tentunya jawabannya tidak bisa. Saat ini kita masih bisa lihat, saat ini kita masih mendengarkan, saat ini kita masih bisa berjalan. Tetapi kita saat ini kita tidak bisa untuk menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Mungkin bapak-bapak masih banyak di luar sana mampu, bahkan lebih mampu daripada bapak-bapak di luar sana. Mungkin umurnya 40 tahun, sama juga kita 40 tahun, tapi dia masih mampu, Pak. Masih mampu angkat padi satu karung, somel satu sak. Tapi dia tidak bisa mengangkat sandalnya masuk masjid. Apakah itu hamba Allah yang sangat setia? Tidak, dulu. Tidak, belum. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa begitu umatku belum termasuk yang kuat. Kenapa? Dia mampu mengangkat sandalnya pada saat dia ada maunya. Nah, contoh ada maunya, kalau ada sedikit bahasa mastur. Nah, kalau dia ada suka mastur, dia mesti mana dia bangga pergi mesti karena dia ada maunya atau ada keinginannya. Maka ada Kampus Sari, tentunya saya gerak 40 hari di daerah Kabupaten Mamuju Barat, Sulawesi. Ada Kampus Sari bahwa ada jemaah Islamiyah niatnya untuk keluar untuk mencari jodoh. 4 bulan dia keluar dari mulia, rutenya di Manado. Setelah dia gerak di mulia, satu cila dia gerak di Manado, maka doanya diterima oleh Allah SWT, diberikan jodoh, diberikan wanita di sana di Manado. Maka dia sebelum 4 bulan habis itu ada bulan, dia tidak habis 4 bulannya, 3 bulan lebih. Maka dia tinggalkan jamaahnya. Heran amirnya, kenapa ini pergi sama? Dia bilang dapat jodoh itu habis usul itu. Maka pergi diusuli ya mulia. Maka diutuslah 2 jamaah pergi usuli. Maka sampai di sana tidak ada, keluar semua maskuronnya. Keluar apa? Keluar ke bol, menurut Kampus Sari. Apakah itu dari mulia? Inilah kita ini keluar, luruskan niat. Jangan sampai kita keluar dengan niatnya untuk itu dan iya. Saya alhamdulillah bapak-bapak, kalau bapak lihat saya ini kondisinya apa dari mulia? Iya, kondisinya saya ini apa dari mulia? Saya tidak melihat, berjalan saja dibimbing. Kalau tidak dibimbing saya tak orang, Pak. Atau saya tak perhatian, atau saya ditabrak motor, atau saya tabrak motor. Kalau bukan motor tabrak saya tabrak motor. Di antara dua aja, Pak. Makan, Pak. Saya makan ini dikasih.
Kalau orang makan durian, nah saya tidak tahu bagaimana Pak. Iya. Maka bapak-bapak ini Pak, kalau lihat saya orang buta Pak. Tapi orang buta Pak, bukan berarti orang buta putus semangat untuk kerja dakwah Pak. Iya. Kenapa? Saya tidak anut Pak. Saya tidak sombong. Allah SWT tidak suka sombong. Saya melihat diri saya sendiri masih banyak lebih normal daripada saya, tapi normalnya dia gunakan untuk berjalan untuk manusia. Iya. Siapa tanggung jawab kita itu Pak? Mana mungkin tanggung jawabnya Nabi? Nabi Muhammad SAW tidak ada Pak. Siapa lagi Pak tanggung jawab bukan kita Pak? Kita ini diutus oleh Allah SWT menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Iya. Maka kita jaga Pak. Jaga di kampung kita, di kabupaten kita, di kota kita, di desa kita. Karena 99 rumah di sana Pak. Semua itu 99 rumah itu semua tanggung jawab kita Pak. Siapa lagi Pak menyampaikan agama ini kalau bukan kita? Mana mungkin Nabi itu sudah tidak ada Pak. Di akhirat tidak ada Pak. Kita sampaikan dunia sementara Pak. Saya keluar kemarin 40 hari, saya diutus. Saya berkali. Saya Pak tidak kesana. Sampai di salah satu lokasi ada orang mabuk, saya sampaikan, Pak, kita saudara Pak. Apa jawabannya sama saya Pak? Malah saya disiram sama minuman atau bahasa Bugisnya ballo. Dua orangnya bahasa Bugisnya ballo kecil. Bahasa Cina. Iya Pak. Ibolo kawai Pak. Ibolo kawai ballo. Kira nanti kumakan kajian kapal sunnah Nabi. Karena Nabi pernah menyampaikan dakwah Pak, malah dia disiram, dilempari batu, bahkan dicaci, dihina. Ini tak mungkin saya sunnah Nabi. Kata Amir Sabtu, yaitu dapat tahu sunnah Nabi. Kita yang belum dapat sunnah Nabi, karena kalau sudah disiram bangun. Maka bapak-bapak, datang bapak-bapak di sini malam Berbusari, malam Jumat. Satu Pak, kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan musyawarah. Kita melihat saudara kita dikirim kemana-mana. Baik 40 hari, 4 bulan, 42 bulan. Maka kita ini melihat Pak, jangan juga dikalah. Jangan dikalah Pak sama orang-orang di luar Pak. Saudara kita datang dari negara-negara lain. Apa sih Pak tujuannya? Satu, untuk menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Iya. Satu Pak tujuannya, mungkin dia ke sini ke negara Indonesia untuk menyampaikan berapa harganya mobil, berapa harganya rumah. Tidak mungkin Pak. Satu Pak dia menyampaikan bahwa kita bersaudara, kalimat La ilaha illallah. Iya. Maka Allah SWT Pak ciptakan ini bumi dan langit serta seluruh isinya Pak. Baik makhluk maupun pohon-pohon, tumbuhan, bahkan batu-batu, bahkan jinjing, bahkan semua masing-masing beda kebahagiaannya Pak. Iya. Ikan-ikan beda-beda Pak. Tempatnya kebahagiaannya. Ikan laut mungkin disimpan di empang. Coba Pak simpan ikan laut di empang. Mati Pak. Karena bukan tempatnya Pak. Ikan empang disimpan di laut. Mati juga Pak. Karena apa ya? Bukan tempatnya Pak. Iya. Durian Pak. Iya. Batanya ini Pak. Apa Pak? Batanya daunnya tidak ada gunanya. Batanya ada gunanya. Tapi buahnya manis Pak. Upaya kelapa semua sama-sama tumbuh di tanah Pak. Sama-sama tumbuh diciptakan Allah SWT. Tapi kenapa pepaya manis Pak? Daunnya pahit, tapi buahnya manis Pak. Kenapa? Sama Pak buahnya. Dia juga ditanam di tanah. Di kelapa Pak. Berapa meter ke atas Pak? 30 meter ke atas.
Kita lihat di sana tidak ada pompa air naik sana Pak, tidak ada Pak. Kita lihat di sana Pak, batang kelapa tidak ada selalu naik ke atas Pak, tidak ada. Tapi kenapa di atas ada airnya Pak? Itu semua apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT Pak. Maka kita ini Pak, yakini Pak, bahwa diri kita ini bahwa ciptaan Allah SWT. Mulai ujung kaki sampai ujung rambut semuanya milik Allah SWT. Iya, kapan saja Pak dicabut, diambil, kapan saja kita diambil Pak. Kita pasrah Pak, tinggalkan anak istri kita. Kita pasrah Pak. Karena memang kita ini milik Allah Pak. Siapa lagi Pak? Presiden kita tahu, tahun 70 tahun kita tahu bahwa Presiden Soekarno-Hatta orang kaya seluruh Indonesia, maka diambil Pak. Orang terkaya Pak. Ini tidak ada gunanya Pak. Kita lahir di dalam perutnya ibu atau di rahimnya ibu, tidak ada kita bawa apa-apa Pak. Bersih Pak, tangan kita tidak ada bawa apa-apa. Biar satu kain tidak ada kita bawa apa-apa. Kita keluar di dunia Allah SWT dengan bersih Pak. Masih berdarah, masih warna merah Pak, tidak ada kita bawa apa-apa. Setelah kita seumuran 1 tahun, baru kita dirawat. Sampai besar kita sekolah. Lulus sekolah kita diberikan pendidikan oleh orang tua Pak. Sudah pendidikan, kaya, harta banyak, istri juga banyak. Itu siapa Pak? Siapa yang memberi pikiran Pak? Allah. Kapan saja Pak diambil hartanya Pak? Kapan saja kita diambil Pak? Kalau bukan hartanya kita diambil, kita yang diambil Pak oleh malaikat Allah. Iya. Maka jangan Pak sombong-sombong orang kaya, orang miskin sama Pak di mata Allah SWT. Tidak ada gunanya orang kaya, tidak ada gunanya orang miskin, semua sama. Rata semua Pak, hidup di bawah tanah, di sini dengan papan. Tidak ada gunanya Pak. Coba kita lihat mengantar jenazah sampai di kuburan, tidak ada apa-apa. Hartanya banyak Pak, istrinya yang cantik, anaknya yang lucu-lucu, tidak ada di bawah. Bahkan ada kisah Pak, orang kaya ini Pak. Iya, orang kaya, Pak, saking kayanya Pak, seluruh di desa itu Pak, dia yang paling kaya. Tanahnya banyak, rumahnya banyak, istrinya juga banyak. Iya, maka dia sampaikan di kantor lurah, siapa yang mau temani saya di dalam kubur? Kalau ada temani saya kasih harta. Sebagian harta saya kasih. Maka istrinya, anaknya tidak ada yang sepakat untuk temani suaminya kalau meninggal. Maka ada anak muda tolo yang angkat tangan, siap untuk ditemani. Karena ada anak muda seumur 20 tahun lah. Jadi dia siap angkat tangan, siap saya temani, yang penting dapat uang. Karena dia pikiran uang saja. Maka besok hari kemudian Pak meninggal ini Pak orang kaya. Maka dipanggil anak muda ini Pak. Dipanggil anak muda ini temani ke kubur. Maka sampai di kubur berdua Pak. Malam pertama datang mereka penjaga kubur bertanya, hartamu dari mana? Kamu mau bawa kemana? Maka Nabi lagi anak muda, tunggu dulu mereka. Saya ini bukan punya harta. Yang punya harta ini Bapak. Saya cuma temani. Saya cuma temani Pak. Mereka apa kalau temani? Ini urusanmu ini tidak gunanya. Saya mau tanya, hartamu dari mana? Heran ini anak muda. Selalu ini mereka ini, saya tadi bilang bukan hartaku ini apa ini. Maka anak muda ini agak rese lah, atau bahasa Inggrisnya agak bosan nih. Masuk ke guru, lisu bahasa anu. Jadi malam kedua kalau sih Pak temani, bukan sih mereka banyak guru bertanya. Iya, tahu mereka banyak guru lah. Jadi maka bertanya lagi. Iya. Semua yang kau miliki kau dapat dari mana?
apa mereka ini? Malam pertama, malam kedua, itu selalu dia tanyakan apa. Misalnya kayak saya baru kamu temani bapak supaya ada takut. Nah ini belum dia sudah tanya nih. Malam ke-39 Pak. Iya, singkat saja panjang kalau malam 39 pulang aku lari Pak sambil menangis. Dia bilang warga kenapa sih Pak? Kenapa kayak saya tidak mau ambil barang Pak Haji? Kenapa ya? Banyak sekali malaikat. Pertanyaannya banyak sekali. 100 pertanyaannya mereka satu ini saya jawaban itu ditolak. Allah, bagaimana kalau Artapi banyak sekali? Jadi Arta Pak itu Pak benar Pak di dalam kubur. Karena Arta itu Pak membuat kita beban untuk menuju ke akhirat. Tidak ada Pak. Yang kita mau bawa Pak amal kita sebelum kita meninggal. Apa kita bawa? Amal 4 bulan Pak. Amal 40 hari. Jadi amal cuma pikiran kapan laku handphone saya, kapan laku mobil saya, kapan laku tanah saya yang semeter di sana. Yang kita pikirkan kapan saya keluar 4 bulan. Kita pikirkan Pak. Jangan bilang kapan laku tanah saya di Kalimantan Tengah. Handphone saya kapan laku, mobil saya kapan laku. Jangan pikirkan itu Pak. Yang kita pikirkan kapan kita keluar sama Mas Guru kita. Kapan kita keluar ketika 4 bulan di PB. Itu Pak yang kita pikirkan Pak. Maka urusan dunia selesai Pak. Kalau kita sudah keluar Pak. Urusannya itu Allah Pak, bukan urusan kita lagi. Yang kita urusan kita ini keluar, angkat tas, angkat diri kita, harta kita, uang kita, bahkan kalau bisa angkat juga sama istri kita keluar dari Allah SWT. Saya Pak baru 5 tahun yang lalu saya buta Pak. Baru 3 tahun yang lalu saya dikena hidayah. 1 tahun kemudian saya keluar 40 hari pertama. Sebelum saya buta Pak, saya tidak pernah sholat. Saya tidak pernah apa-apa Pak. Saya tidak pernah lakukan ibadah. Kenapa? Saya tidak berpikir bahwa saya mau meninggal. Tidak. Dan setelah saya keluar 40 hari, alhamdulillah terasa itu Pak. Hati kita yang sangat susah menjadi senang. Dulu saya keluar 40 hari Pak, saya tidak pernah berhenti menangis. Bahkan datang yang ambil sapu, kenapa menangis? Mereka menangis bukan saya ingat orang tuaku, tapi saya ingat di masa lalu. Nah itu dia bilang itu masa lalu bilang masa lalu. Jangan dipikirkan Pak. Maka dari situ Pak, bapak-bapak, sebelum kita diambil, dicabut nyawa oleh malaikat maut, silakan Pak, catat nama di. Silakan berdiri yang niat negeri jauh. Ulama yang 1 tahun lagi. Ulama yang niat 1 tahun silakan berdiri. Yang sudah pernah 40 hari silakan berdiri. Berbulan ya 4 bulan. Ya, mari. Yang pernah 3 hari silakan berdiri 40 hari. Ayo. Boleh. Istimewa tinggi. Sama jago. Masa komutan pasir kini? Saya kecewa. Komutan pasir kini. Kosongkan di depan, kosongkan. Ayo berdiri semua. Ya, catat nama. Nah, catat nama. Nah, ya. Salah. Tasbih dulu. Bukan tasbih dulu. Iya. Tasbih. Catat nama. Bulan. Bangga. Tasbih, bangga. Tasbih, bangga. Ya. Nam.
Nih. Amir sap. Tasir. Kartu panjang sebelah situ. Nanti kumpul sana. Iya. Satu pulau kan? Kartu panjang. Iya. Yang negeri jauh. Apa Anas ditemani sama Bayaya apa? Misalnya Pak Sudah kita ada beberapa yang semua sebagai saya sendiri. Saya tutup rapat menjadi sebelum waktu yang sudah berlaku. Segala yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tanya Pastor. Insyaallah ada sana. Hidayah. ITS. Pizza.